Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurdiansah dari Teknik Elektro 2019. Sini saya akan menjelaskan tentang resonansi, rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi adalah suatu kejadian jadi pada suatu rangkaian arus bolak-balik yang mengandung elemen induktor dan kapasitor. Di rangkaian resonansi ini terdapat dua jenis, yaitu rangkaian resonansi dalam rangkaian seri dan resonansi dalam rangkaian paralel. Yang pertama itu rangkaian resonansi seri. Resonansi dalam rangkaian seri terjadi ketika frekuensi supply menyebabkan tegangan di L dan C sama dan berlawanan dalam fasa. Sejauh ini dalam menganalisis korelasi sumber tegangan adalah frekuensi tetap dan supply sinusoidal dalam keadaan tunar. Dalam rangkaian RLC seri terdapat titik frekuensi di mana reaktansi induktor menjadi sama nilainya dengan reaktansi kapasitor. Dengan kata lain, XL sama dengan XC. Jadi gimana hal ini terjadi disebut titik frekuensi resonansi atau FR dari rangkaian. Dan ketika analisis resonansi ini menghasilkan resonansi seri. Rangkaian resonansi seri adalah salah satu rangkaian terpenting yang digunakan dalam rangkaian listrik dan elektronik. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti pada filter listrik AC, filter kebisingan, dan juga di rangkaian penyetelan radio dan televisi. Menghasilkan rangkaian penyetelan yang sangat selektif untuk meningkatkan saluran frekuensi yang berbeda. Pada resonansi seri terdapat reaktansi induktif yang dimana XL sama dengan 2VFL atau omega L, dan reaktansi kapasitif SC sama dengan 2VFC atau sama dengan 1 per omega C. Dan jika XL lebih besar daripada XC, maka rangkaiannya itu induktif, dan jika XC lebih besar daripada XL, rangkaiannya kapasitif. Nah, yang kedua itu ada rangkaian resonansi paralel. Resonansi paralel terjadi ketika frekuensi supply menciptakan perlinabasa nol antar tegangan supply dan arus yang menghasilkan rangkaian resistif. Dalam banyak hal, rangkaian resonansi paralel sama persis rangkaian resonansi seri yang berada pada materi sebelumnya. Perbedaannya adalah bahwa rangkaian resonansi paralel dipengaruhi oleh arus yang mengalir melalui masing-masing cabang paralel. Dan kedua, dalam rangkaian tangki LC paralel, sebuah rangkaian tangki adalah kombinasi paralel dari L dan C yang digunakan dalam jaringan penyaring, baik pilih atau menolak frekuensi AC. Di resonansi rangkaian paralel terdapat admitansi yang nilai itu Y sama dengan 1 per Z atau 1 per impedansi. Konduktansi sama dengan G sama dengan 1 per R, dan kerentanan induktif BL sama dengan 1 per omega L, dan kerentanan kapasitif BC sama dengan omega C.
Rangkaian paralel yang berisi resistor, induktor, dan kapasitor akan menghasilkan rangkaian resonansi paralel. Tiga arus yang dihasilkan melalui konvensi paralel dalam fase dengan tegangan supply. Pada resonansi akan ada arus sirkulasi besar antar induktor kapasitor karena energi osilasi, maka rangkaian paralel menghasilkan resonansi arus. Nah, itulah materi mengenai rangkaian resonansi. Yang selanjutnya itu ada prosedur percobaan. Prosedur percobaan rangkaian resonansi seri. Yang pertama itu membuat rangkaian seperti ini. Nah, setelah rangkaiannya dibuat, kemudian nilai resistornya itu sebesar 1,5 kilo ohm, kapasitornya 100 NF. Nah, dan induktornya itu 27 Henry. Nah, langkah selanjutnya itu setelah dibuat rangkaian ini, hidupkan saklar dan dengan menggunakan kanal 1 osiloskop catat puncak tegangan Vs, Vr, Vl, dan Vc pada tabel untuk beberapa nilai frekuensi sumber. Pada tiap frekuensi tersebut, hendaklah nilai besar sinyal diperiksa kembali dan usahakan tetap memiliki nilai tegangan puncak sebesar 1,5 volt dengan frekuensi 100 Hz sampai 3 kHz. Yang selanjutnya itu usahakan salah satu frekuensi yang dicatat menyebabkan VR terbesar atau nilai maksimum. Frekuensi yang demikian dinamakan frekuensi resonansi seri. Yang selanjutnya, tegangan-tegangan tersebut memiliki fase yang berbeda-beda. Karenanya tegangan-tegangan tersebut juga disebut fasor. Yang langkah selanjutnya itu perhatikan bahwa terdapat hubungan Vs, yang dimana Vs sama dengan akar VL kuadrat ditambah VL min Vc kuadrat. Langkah selanjutnya itu gambar grafik nilai hambatan terhadap frekuensi. Pada grafik terlihat grafik memiliki nilai minimum. Nah, itu untuk resonansi seri. Nah, yang selanjutnya itu ada resonansi paralel. Nah, ini dia. Makanya sama seperti tadi, dalam keadaan rangkaian terbuka. Nah, ini tertutup. Masih dalam rangkaian terbuka membuat rangkaian seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu hubungkan saklar dengan menggunakan kanal 1 osiloskop. Catat puncak Vs dan E, juga arus IR, IC, dan IL pada tabel. Untuk beberapa nilai frekuensi sumber, bisa kembali besar Vs agar tetap nilai puncak 1,5 seperti yang resonansi seri tadi. Misalkan salah satu frekuensi catat menyebabkan E terbesar. Frekuensi yang demikian dinamakan frekuensi resonansi paralel. Frekuensi ini menyebabkan arus IS terkecil. Angka selanjutnya itu tegangan dan arus tersebut memiliki fase yang berbeda, karenanya disebut fasor. Nah, langkah selanjutnya itu sama seperti rangkaian resonansi seri. Nah, untuk selanjutnya pada percobaan ini terdapat beberapa komponen yang digunakan, yaitu function generator sebagai sumber tegangan, yang dimana function generator ini digunakan karena dapat menggunakan frekuensi
yang dapat diubah-ubah. Nah, selanjutnya itu ada osiloskop yang berfungsi untuk menampilkan gelombang, dan selanjutnya ada resistor. Resistor disebut juga dengan hambatan atau komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, itu merupakan fungsi dari resistor. Selanjutnya itu ada kapasitor. Kapasitor disebut juga dengan kapasitor adalah komponen elektronik pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Nah, selanjutnya itu ada induktor. Induktor disebut juga dengan kumparan, karena komponen elektronik pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat penyambung. Nah, itu merupakan fungsi dari komponen-komponen. Nah, setelah dibuat rangkaiannya, itu rangkaian yang seri. Nah, setelah dibuat rangkaiannya dan ditentukan besaran nilainya, maka selanjutnya itu menjalankan. Nah, ini dia. Nah, setelah dijalankan akan nampak ini gelombang yang ditampilkan pada osiloskop. Inilah gelombang yang dihasilkan pada frekuensi 500 Hz. Bentuk gelombang itu sinusoidal, dan pada rangkaian paralel juga memiliki bentuknya sama, hanya berbedanya itu yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, itulah merupakan penjelasan materi mengenai rangkaian resonansi yang terdapat pada resonansi seri dan resonansi paralel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.